Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahabatihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadata sidqin wa haq, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin wa man salaka sabilahum wa tarassama khutahum wa nahaja manahijahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Namira yang saya hormati, wabil khusus seluruh jajaran pengurus yayasan dan pengurus takmir Masjid Namira yang kebetulan hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita bisa bangun dari tidur kita dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam dan dalam keadaan sehat, dan karenanya kita bisa melaksanakan sebuah kewajiban penting yang tidak semua orang bisa melaksanakannya. Kita tunaikan sholat subuh dengan berjamaah, dan tentu mudah-mudahan apa yang baru saja kita lakukan tadi benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu sekalian, mungkin tema ini kurang begitu menarik ya, kurang begitu penting. Tapi melihat kejadian akhir-akhir ini, akhirnya tema ini menemukan kekuatannya. Saya mengambil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita semua tahu ya, bagaimana dalam sepekan ada 3 kecelakaan pesawat di Amerika. Ya, Jumat yang kemarin ada jet pengangkut medis, ya pengangkut alat-alat medis jatuh. Kemudian sebelumnya M35 tabrakan sama pesawat reguler ya, pesawat komersial, 60 atau 75 orang meninggal ya. Kemudian sebelumnya ada helikopter juga, dan kita juga akan menjumpai peristiwa-peristiwa seperti itu yang semua orang tidak bisa mengendalikannya, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi sementara persiapan untuk itu sudah luar biasa baiknya. Tidak ada yang menduga bahwa tiba-tiba saja ada hujan dengan debit air yang sangat tinggi di Arab Saudi, di Mekah dan di Madinah, di Jeddah, dan kemudian terjadi banjir di sana. Tidak ada yang tahu itu, dan orang-orang yang ada di sana pun tidak bisa memperkirakan sebelumnya. Karena apa? Karena tidak mungkinlah kira-kira peristiwa itu terjadi di sebuah negara kering begitu ya, di sebuah negara yang padang pasir. Ada hujan begitu sangat-sangat lebat. Tadi saya bicara sama Pak Haji Hilmi gitu ya. Kalau banjir di sini yang hanyut itu sampah. Kalau banjir di sana yang hanyut itu mobil. Ya, jadi mobil-mobil itu pada hanyut semuanya. Dan itu mobil bagus-bagus. Kita lihat itu di TV ya. Banyak sekali peristiwa-peristiwa seperti itu. Sehingga akhirnya saya berpikir betapa lemahnya manusia itu ketika dia tidak bisa mengendalikan apapun yang akan terjadi pada esok hari, atau apapun yang akan terjadi yang ada di sekitarnya. Apakah dalam skala individu dia sebagai seorang muslim, atau dalam skala masyarakat, atau dalam skala negara. Tidak ada yang menduga tiba-tiba ada kekuatan yang mendobrak diktator yang ada di Syria, ya kan? Dan kemudian Bashar Assad yang sudah berkuasa bertahun-tahun dan sama sekali tidak ada bayangan bahwa dia akan jatuh, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkannya jatuh dan sekarang lari ke Rusia. Dalam berbagai macam aspek kehidupan ada banyak peristiwa-peristiwa yang orang tidak bisa mengendalikannya dan bahkan tidak bisa memperkirakannya. Bahkan apapun yang diperkirakan itu seringkali meleset dari apa yang terjadi itu. Itu juga akan terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kira-kira saya ingin membahas bab itu ya, bagaimana seorang muslim menghadapi
sikap seorang muslim menghadapi saya sebut sebagai pintu-pintu kegaiban, atau dalam bahasa Arab mafatihul ghaib. Itu ya. Namun sebelumnya Ibu sekalian, sekarang kita tanggal berapa ini? 3 Sya'ban ya? 2 atau 3? Ya, kita sekarang tanggal 3 Sya'ban ya. Saya cuma ingin mengingatkan diri saya sendiri dan kita semuanya, bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana manusia banyak yang lengah di bulan itu. Padahal ada banyak sekali keistimewaan di bulan itu. Di kalangan masyarakat kita di Indonesia, sering kita jumpai orang lebih konsentrasi di bulan Rajab, ya kan? Sementara kalau kita lihat dari hadis-hadis Rasulullah SAW, itu ada di bulan Sya'ban itu keistimewaannya. Ini untuk menyelipkan sedikit tentang puasa Sya'ban ya. Ini hadis Rasulullah SAW dari yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, lam yakun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Oh ini dulu ya. Jadi ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini riwayat Imam Ahmad ya. Lam araka tasumu min syahrin minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Jadi wahai Rasulullah, belum pernah aku melihatmu puasa di bulan lain sebagaimana puasamu pada bulan Sya'ban. Artinya Rasulullah pada bulan Sya'ban itu puasa banyak. Ya, bahkan nanti saya akan tunjukkan hadisnya. Rasulullah itu pernah puasa Sya'ban itu seluruhnya dan kemudian langsung disambung dengan bulan Ramadan. Ya. Qala, Rasulullah bersabda, "Dzalika syahrun yaghfulu anhun nas." Ini adalah bulan yang banyak manusia lengah di dalamnya. Baina Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Jadi bulan Sya'ban itu antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal. Dia adalah bulan di mana amal-amal itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, amal-amal itu diangkat ke langit menuju Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Fahabbu an yurfa'a amali wa ana shaimun." Aku menginginkan, aku suka jika amalku itu diangkat dalam kondisi aku sedang berpuasa. Ya, ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Ya, perhatikan Bapak sekalian di penggalan terakhir itu, fa'ahabbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Dan aku suka ya, an yurfa'a amali, amalku diangkat, wa ana shaimun, sementara aku dalam keadaan puasa. Dan hadis ini selain di bulan Ramadan tentu ya, karena bulan Ramadan adalah bulan puasa semuanya, adanya itu hanya di bulan Sya'ban. Sekali lagi, hanya di bulan Sya'ban. Hadis seperti ini tidak ada di bulan-bulan yang lain, hanya di bulan Sya'ban. Fa'ahabbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Dan aku suka amalku diangkat ya dalam keadaan aku sedang berpuasa. Nah, coba lihat di sini, ini yang saya katakan tadi ya. Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa dalam sebulan lebih banyak dibandingkan di bulan Sya'ban. Ya, artinya beliau berpuasa sunnah, karena puasa Ramadan wajib kan. Beliau berpuasa sunnah paling banyak itu dilakukan di bulan Sya'ban. Kita lihat lanjutannya itu. Fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu. Ya, fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu. Bahkan beliau pernah berpuasa di bulan Sya'ban itu semuanya. Ya, berpuasa di bulan Sya'ban itu semuanya. Wa kana yaqulu, dan beliau bersabda, khudhu minal amali ma tutiqun. Nah, ini untuk kita ya. Jadi ambillah atau lakukan amalan yang kalian mampu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah bosan sampai kalian sendiri bosan. Apa artinya? Artinya
di bulan Sya'ban itu beliau banyak berpuasa, bahkan pernah suatu ketika beliau berpuasa di bulan Sya'ban itu semuanya. Ya, hadisnya di sini ya bunyinya fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu. Ya, beliau pernah berpuasa di bulan Sya'ban sekarang ini nih, ya itu semuanya. Nah, Bapak sekalian, Ibnu Rajab Al-Hambali itu pernah mengatakan kenapa demikian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa di bulan Sya'ban, karena pada dasarnya bulan Sya'ban itu adalah muqaddimah, pendahuluan untuk bulan Ramadan. Sehingga ketika orang itu siap di dalam bulan Sya'bannya, maka diharapkan dia juga akan lebih siap ketika di bulan Ramadannya. Ya, saya pernah mengumpamakan seorang pelari sprint yang cuma 100 meter itu ya, itu kan larinya kan paling cuma 10 detik gitu. Dulu siapa namanya itu Ben Johnson itu cuma 9, sekian detik 100 meter larinya, tapi latihannya kan berbulan-bulan, ya kan, latihannya berbulan-bulan untuk sebuah event yang cuma 9 sampai 10 detik gitu. Nah, sekalian, saya kira di dalam bab agama mestinya kita harus jauh lebih siap daripada hal-hal yang menyangkut persoalan keduniaan tersebut. Begitu pula lihatlah anak-anak kita ketika mau ujian misalnya, dia belajarnya bermalam-malam, ya kan? Hanya untuk 1 sampai 2 jam mata pelajaran ketika diujikan. Untuk apa? Kesiapan. Dan saya kira kita semua ingin Ramadan pada tahun ini lebih bermakna dan lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Kita masih ada kesempatan untuk bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya di bulan Sya'ban, wabil khusus terkait dengan tilawah Al-Quran, terkait dengan infak dan sedekah, dan tentu terkait dengan masalah puasa. Saya terus terang ketika melihat hadis ini, ya kan, jadi betapa kita memang sering lengah di bulan Sya'ban itu, ya. Hatta puasa Senin Kamis atau Ayyamul Bid pun kadang-kadang kita tidak melakukannya. Nah, begitu di bulan Sya'ban kita nggak pernah puasa sunnah, begitu masuk Ramadan kita gelagapan gitu ya. Ya kan, begitu masuk Ramadan kita gelagapan sehingga di hari pertama, hari kedua dan seterusnya itu harus beradaptasi dulu dengan puasa yang baru kita lakukan gitu. Nah, sekalian, sebagai sedikit menyelipkan, karena kita sekarang berada di bulan Sya'ban, bulan yang kata Rasulullah banyak manusia lengah di dalamnya, padahal di bulan itu amal-amal perbuatan diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala, ya, dan beliau mengatakan, aku lebih suka amalku diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aku sedang berpuasa. Saya kira kita bisa mencontoh untuk itu. Pintu kegaiban, ya, jadi pintu kegaiban itu. Bapak sekalian, ini hadis riwayat Imam Bukhari, ya. Jadi ini hadis riwayat Imam Bukhari. Ada banyak riwayat, ya, tapi saya lebih memilih riwayat ini, ya, karena barangkali dari sisi kesohihan hadis mungkin ini yang paling sahih begitu, karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahul ghaibi khamsun. Ya, jadi pintu kegaiban itu ada 5. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. La ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin. Yang pertama itu. Jadi tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok, ya. Jadi besok itu nanti akan terjadi apa, itu tidak ada yang tahu. Wala ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham, dan tidak ada yang tahu apa yang tersembunyi di dalam rahim. Nah, nanti kita jelaskan tuh bagaimana ini, apa yang tersembunyi di dalam rahim. Wala ta'lamu nafsun madza taksibu ghadan, dan tidak ada jiwa yang tahu apa yang dia hasilkan besok, ya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut,
tidak ada yang tahu, ya, tidak ada jiwa yang tahu di bumi mana dia akan meninggal. Wa ma yadri ahadun mata yajiul mator, dan tidak ada yang tahu kapan hujan itu akan turun, ya, kapan hujan itu akan turun. Sekalian lengkapnya hadis ini seperti ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Dan saya sudah pernah menjelaskan, Abdullah bin Umar itu adalah sahabat Nabi SAW, putra dari Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, dan beliau adalah perawi hadis terbanyak kedua setelah Abu Hurairah. Jadi ada 5, atau mungkin kita sebut sebagai the big five, ya, 5 sahabat perawi hadis terbanyak. Jadi yang pertama adalah Abu Hurairah, yang kedua adalah Abdullah bin Umar, yang ketiga adalah Anas bin Malik, yang keempat adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ini satu-satunya yang perempuan ini, dan kemudian yang kelima adalah Abdullah bin Abbas. Kalau ditambah satu lagi, yang keenam, ini dari kalangan Ansor, itu bernama Jabir bin Abdullah. Kalau ditambah satu lagi, itu Abu Sa'id al-Khudri. Jadi itu 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, Abdullah bin Umar ini adalah perawi hadis terbanyak kedua setelah Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah terbanyak. Nah, qala Rasulullah SAW, sebagaimana saya sampaikan tadi, miftahul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah, la ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin, wa la ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham, wa la ta'lamu nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, wa ma yadri ahadun mata yaji'ul matar. Saya ingin kembali ke pembahasan kita yang pertama tadi, Bapak sekalian. Di 5 persoalan inilah manusia tidak bisa mengendalikan, ya kan? Meskipun dia dengan persiapan yang luar biasa, ya, untuk bisa mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan 5 hal ini, dia tidak bisa mengendalikannya. 5 hal ini. Dan karena itulah, ketika dia tidak bisa mengendalikannya, maka harus ada sikap yang benar terhadap 5 persoalan ini. Ya, ada sikap yang benar terhadap 5 persoalan ini. Jangan sampai karena 5 persoalan ini justru manusia malah mendulang dosa. Ya, karena kelima hal ini sangat-sangat terkait dengan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kapan terjadinya, bagaimana terjadinya, seperti apa terjadinya, dan seterusnya. Nah, ini juga bagian dari cara kita mengasah jiwa kita untuk mengelola hal-hal yang tidak terduga akan terjadi di kita. Orang akan lebih siap, ya, ketika yang dihadapi itu adalah sesuatu yang sudah dia rencanakan, ya kan? Orang akan lebih siap mengelola sesuatu yang sudah dia rencanakan, ya. Tapi betapa banyak orang tidak siap ketika harus menghadapi situasi-situasi yang dia tidak pernah merencanakan sebelumnya, ya. Inilah kenapa kemudian di dalam rukun iman itu ada al-imanu bil qadar, iman kepada takdir. Takdir inilah Bapak Ibu sekalian yang menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala untuk tidak selalu menyamakan apa yang terjadi sesuai dengan kehendak orang. Ya, sesuai dengan kehendak orang. Betapa banyak hal-hal yang terjadi dan orang tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi itu. Ya, itulah kenapa kemudian ada iman kepada takdir. Dalam dunia manajemen, seorang mukmin itu harus menyiapkan ruang ketidakterdugaan di dalam memori otaknya untuk menghadapi kondisi-kondisi yang tidak terduga tersebut, sehingga dia punya daya tahan untuk bisa menghadapinya. Ya, mohon maaf, barangkali kita sering menghadapi masalah-masalah seperti ini dan kemudian kita tidak siap mengelolanya. Ya, tiba-tiba saja anak yang kita bangga-banggakan gitu ya, cantik atau tampan,
pinter, ya sudahlah pokoknya ada banyak rencana untuk anak kita ini. Besok dia akan begini, besok saya akan menjadikannya begini, nanti akan kita sekolahkan di sini. Tek, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengambil anak itu. Ya, orang kalau tidak siap mengelola situasi-situasi yang tidak terduga, ya, di situ dia akan mengalami problem tentang keimanannya. Bukan sekedar problem tentang kejiwaannya, tapi problem tentang keimanannya. Itulah sebabnya kenapa ada hadis yang Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW menyebut dengan mafatihul ghaib, pintu-pintu kegaiban. Nah ini ya maknanya ya. Jadi pintu kegaiban itu ada 5. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi esok hari. 1. Yang kedua, tidak ada yang tahu yang tersembunyi dalam rahim. Yang ketiga, tidak ada satupun jiwa yang tahu apa yang dihasilkannya besok. Ya. Yang keempat, tak ada satupun jiwa yang tahu di bumi mana dia akan mati. Yang kelima, tidak ada yang tahu kapan hujan itu akan turun. Ya. Tidak ada yang tahu ini semuanya. Dan sekali lagi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, sekalian kita coba cek satu persatu di sini. Ya. Yang pertama, tidak ada yang tahu apa yang terjadi esok hari. Ya, tidak ada yang tahu apa yang terjadi esok hari. Kita lihat bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita atau bahkan di negara kita. Itu yang di luar kendali dan di luar rencana sebelumnya. Ya, sehingga seringkali kita terkaget-kaget dengan peristiwa itu. Saya ingin menyampaikan gitu ya. Kemarin misalnya yang sering dijadikan contoh itu ada kebakaran hebat di Los Angeles. Kebakaran itu biasa, tiap tahun terjadi kebakaran di situ itu. Tapi memang yang kemarin itu yang paling dahsyat, ya kan? Dan tidak ada satupun orang yang bisa tahu sebelumnya. Dan akhirnya kemudian muncul di TikTok atau muncul di snack video atau di YouTube ya, bahwa ada kilatan api dari langit turun dan seterusnya. Yang terus terang saya nggak percaya itu. Ya, saya nggak tahu ya itu benar atau salah. Ya itu kan sebetulnya untuk bisa menarik pemirsa untuk nge-like gitu ya. Kita nggak tahu. Jadi bagaimana peristiwa itu terjadi dan sedahsyat itu di sebuah negara ya yang pemadam kebakarannya tercanggih di dunia. Ya. Pemadam kebakarannya itu tercanggih di dunia. Ya, itu Amerika. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa ketika itu terjadi. Ya, bahkan kalau kita lihat ribuan triliun ya, aset atau uang yang hilang berupa rumah-rumah mewah yang hancur dan seterusnya, mobil-mobil mewah yang berantakan. Ya, nggak ada yang tahu. Ini kebakaran hebat terjadi di sebuah negara yang istilahnya kalau kita menggunakan kabupaten yang dinas kebakaran atau dinas pemadam kebakarannya itu tercanggih di dunia. Dan di sana itu nggak terlalu sulit. Itu bukan perkampungan yang padat, kemudian mobil pemadam kebakarannya sulit masuk, bukan. Itu justru tempat-tempat mewah, rumah-rumah mewah. Ya, nah rata-rata rumah mewah itu kan halamannya luas, ya, jalan depannya juga luas dan seterusnya. Tapi demikianlah Allah Subhanahu wa taala ketika berkehendak. Yang sebelumnya tidak ada satupun orang yang akan menduga itu akan terjadi. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi esok hari. Itulah jangan sekali-kali manusia itu mencampuri urusan Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini. Makanya di surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Ya. Jadi ketika kita ngomong insya Allah itu akidah. Ya. Itu keimanan. Bukti kebodohan kita bahwa kita nggak tahu apa yang terjadi esok hari. Ya. Bukti keimanan kita kepada Allah bahwa kita adalah makhluk yang tidak berdaya, yang tidak bisa mengelola apa yang akan terjadi besok.
Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakannya itu esok hari, kecuali dengan menyebut insya Allah. Ya, kecuali dengan menyebut insya Allah. Ini kelihatannya sepele kan? Tapi ini persoalan besar. Begitu orang tidak menyandarkan apa yang terjadi besok kepada Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya orang itu telah cacat keimanannya. Sekali lagi, begitu ada orang yang tidak menyandarkan apa yang terjadi esok kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian menyandarkan kepada dirinya, menyandarkan kepada kemampuannya, ya, orang ini telah mengalami cacat dalam keimanannya. Ah, gampang, besok bisa, yakin saya besok bisa. Betapa banyak orang-orang yang mengatakan besok yakin bisa, tapi ternyata besok tidak bisa. Bapak sekalian, sekali lagi, ini bab akidah ini, ya, ini bab keimanan ini. Dan kadang-kadang kita menyederhanakan masalah dengan seolah-olah mampu apa yang akan kita kelola besok, sehingga kita mengatakan bisa, yakin itu sudah kerjaan saya sehari-hari, bisa besok misalnya, ya, itu sudah kerjaan saya sehari-hari, besok bisa itu. Ya, makanya di sini di surat Al-Kahfi ayat yang ke-23 dan 24 Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Dan jangan sekali-kali, ya, kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakannya besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Saya ulang sekali lagi, insya Allah itu bukan hiasan. Insya Allah itu bukan kata-kata yang kemudian mengikuti apa yang kita lakukan, mau kita lakukan besok. Tapi insya Allah itu akidah. Insya Allah itu keyakinan, bukti bahwa kita manusia tidak bisa mengelola apa yang akan terjadi besok. Ya kan? Nggak bisa mengelola apa yang terjadi besok. Saya perlu menyampaikan ini Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini, atau mungkin kita juga sudah pernah menyampaikan, berkembang berbagai macam isu tentang kewalian, ya kan? Di mana wali iku weruh sadurunge winara dan seterusnya, ya. Saya terus terang tidak yakin itu. Kenapa? Ah, ini ayatnya. Ya, ini ayatnya. Katakan insya Allah besok akan terjadi begini, insya Allah besok saya akan melakukan ini, insya Allah akan terjadi begini, insya Allah tidak akan terjadi begini. Kenapa? Karena buktinya banyak sekali hal-hal yang kita tidak menduga bahwa ternyata apa yang terjadi besok berbeda dengan rencana kita, ya, dengan rencana kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada yang tahu yang tersembunyi di dalam rahim. Ya, Bapak Ibu sekalian, di dalam diri manusia itu kan minimal ada 3 komponen penting. Ya, ada komponen fisik, ada komponen akal pikiran, dan ada komponen kejiwaan. Ya, jadi ada fisik, ada pikiran, ada jiwa. Ya. Kalau kita lihat sekarang ini dengan dunia medis yang begitu sangat-sangat luar biasa modern, itu baru bisa mendeteksi yang bersifat fisik. Ya kan? Itu pun setelah 4 bulan. Ya kan? Setelah 4 bulan, sehingga kita kenal ada lab namanya USG misalnya. Anakmu kira-kira lanang apa wedok? Insya Allah lanang. Wis di USG, wis. Saya gitu ya. Itu setelah kapan? Setelah 4 bulan. Di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga sampai habis, orang nggak ada yang tahu itu laki-laki atau perempuan. Itu dari sisi fisiknya. Ya, kalau dari sisi pikirannya, dari sisi kejiwaannya, tidak ada yang tahu. Arek iki meneh pinter apa gak? Nggak bisa dideteksi oleh USG. Wah, hebat anakmu ya. Itu misalnya gitu ya. Apa? Ini dideteksi karo USG, meneh pinter ya anakmu iki. Ada. Ya. Begitu pula kejiwaannya. Aspek-aspek kejiwaannya. Anak ini punya daya tahan tinggi atau tidak menghadapi persoalan dalam kehidupannya.
anak ini nanti tahan banting atau tidak terhadap kondisi yang ada di lingkungannya, ini itu dan tidak ada yang tahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala hanya memberi sedikit ilmu tentang apa yang ada di dalam rahim, itu pun setelah 4 bulan. Wallahu a'lam bishawab, ya, saya tidak tahu persis, mungkin ini Pak Dokter yang bisa menjawab gitu ya. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, tidak ada yang tahu. Ya, itu pun sekali lagi hanya di aspek fisik. Dan kita pun hanya bisa mengira-ngira, ya kan. Oh, bapak ini pinter, mak ini pinter, anaknya mesti pinter. Kita ingat dulu tahun berapa itu ya? Ya. Bapaknya pintar, seorang profesor. Ibunya pintar, juga seorang profesor. Anaknya idiot. Ya kan? Tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Meskipun kemudian berkembanglah teori-teori itu. Ya, nek kapan kon kawin, ya ndoleo bojo sing pinter. Nah, soalnya ngene teori tentang kedokteran itu mengatakan bahwa anak itu biasanya kecerdasan otaknya ikut ibunya. Itu perkiraan. Ya, itu perkiraan. Ya, itu kan sama dengan ada sebuah kisah lucu dulu saya di pesantren tuh. Jadi kiai saya itu bilang ada seorang laki-laki nggak begitu tampan tapi pinter. Ya, dia ingin menikahi seorang perempuan yang cantik tapi nggak pinter. Itu. Akhirnya dia melamarlah laki-laki ini di depan orang tuanya sang gadis itu. Ya, dengan harapan begini nanti, muga-muga engko nek dhewek sida kawin, Dik, yo pinter koyo aku, ayu koyo sampean. Gitu kan. Yang perempuan bilang begini nih, yo nek ngono Mas, nek bodoh koyo aku, elek koyo sampean ya apa? Ada yang tahu. Ya kan, tidak ada yang tahu. Jadi semua yang kita lakukan ketika kita menikah, Bapak sekalian, non saya mohon maaf, mungkin saya salah ya. Semuanya spekulasi, perkiraan. Kita memperkirakan kalau saya menikah dengan ini atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dia orang baik, dia orang salihah dan seterusnya, mudah-mudahan nanti akan berkembang dan menurunkan keturunan yang soleh dan salihah juga. Itu kan di awal semua kita seperti itu. Lagi-lagi karena manusia nggak tahu apa yang ada di dalam rahim, apa yang tersembunyi di dalam rahim itu, ya kan? Nah di sini, sehingga akan muncul situasi-situasi di mana situasi-situasi itu berbeda dengan teori-teori yang berkembang selama ini, termasuk yang tadi yang saya katakan itu. Ya, anak itu biasanya kecerdasan atau ketidakcerdasan otaknya itu mengikuti ibunya misalnya, enggak juga, ya. Dan kenapa yang begitu-begitu itu sering melalui sebuah kondisi yang biasa terjadi, ya kan? Biasa nih ngono, gitu kan? Tapi biasa nih ngono, itu kan iso gak ngono. Biasa begitu, itu bisa tidak begitu, ya. Itu anak wedok itu sering niru bapake, anak lanang sering niru mae. Anak wedok itu akrab karo bapake, ya, dan seterusnya. Itu semuanya terkait dengan situasional yang ada di tempat itu, ya kan? Makanya di ayat ini Allah berfirman begini, coba tanda-tanda kekuasaan Allah ini. Alam nakhlukum mimma in mahin. Bukankah kami menciptakan kalian dari air yang hina? Maksudnya adalah sperma itu, ya. Jadi sperma ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai air yang hina, ya kan? Disebut hina karena saya yakin tidak ada orang yang mau menyentuh air itu, kira-kira seperti itu. Ya, baunya, apanya dan seterusnya. Ya. Faja'alnahu fi qararin makin. Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, yaitu namanya rahim. Ila qadarin ma'lum, sampai waktu yang ditentukan. Faqadarna fani'mal qadirun. Lalu kami tentukan bentuknya. Lihat, bentuk fisiknya, bentuk pikirannya, dan bentuk kejiwaannya. Yang itu semuanya ada di dalam rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu sebabnya kenapa ketika istri kita hamil misalnya, kita harus banyak berdoa supaya anak yang akan lahir nanti sesuai dengan keinginan kita, kan seperti itu. Tapi nanti apa endingnya, apa hasilnya, kita nggak tahu. Kita tidak tahu. Dan ada satu lagi yang penting Bapak Ibu sekalian, begitu kita tidak tahu dan kemudian lahir di luar ekspektasi kita, disitulah ujiannya buat kita. Ya Allah, ternyata anak aku lahir drijine kurang siji misalnya itu. Ya. Apa saat itu sikap kita? Banyak kan kita jumpai, naudzubillah, oknum-oknum orang tua yang tidak bisa menerima ketika anaknya lahir tidak sempurna. Banyak kan? Kemudian tidak tahu diasingkan, dikucilkan dan seterusnya. Itulah hikmahnya di sini. Bahwa ini adalah ujian buat kita semuanya. Ya. Kita punya 4, 5, 6 atau berapa anak yang kita punya. Masing-masing kan dengan kondisinya sendiri-sendiri. Ya kan? Dan kadang-kadang kondisi-kondisi seperti itu ada beberapa di antaranya yang kita tidak menghendaki. Ya, yang kita tidak menghendaki. Apakah dari sisi fisiknya, apakah dari sisi pikirannya, ataukah dari sisi kejiwaannya. Sehingga kemudian muncullah orang tua yang pilih kasih nanggone anake. Ya kan? Ini berarti tidak siap untuk mensikapi perkara gaib yang kedua ini. Tidak ada yang tahu yang tersembunyi di dalam rahim. Ya. Saya tidak tahu persis, banyak kisah-kisah seperti itu, dan ternyata itu tidak hanya di sinetron atau film-film, terjadi di sekitar kita itu. Ketika ada seorang anak yang ketika lahir tidak digandaki orang tuanya, entah kurang pinter, entah kurang cantik, entah kurang tampan, atau ada persoalan cacat di tubuhnya, akhirnya anak itu dikucilkan dari saudara-saudaranya. Orang tuanya pilih kasih, ya, naudzubillah min dzalik. Nah, sehingga akhirnya Bapak sekalian, ya, tidak ada yang tahu yang tersembunyi di dalam rahim. Ini adalah ujian buat kita sebagai manusia. Kenapa? Kan tidak ada di antara kita ini yang menginginkan bahwa anak kita itu lahir cacat. Ada? Tidak ada. Tapi justru derajat kita akan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala begitu anak kita lahir dengan kondisi yang kita tidak menghendakinya, tapi kita mensikapinya dengan baik. Gitu. Kita mensikapinya dengan baik. Karena pada dasarnya setiap anak itu punya kelebihannya masing-masing, setiap anak punya kekurangannya masing-masing. Teori seperti ini kan sudah kita ketahui semuanya, tapi betapa sulitnya teori ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga akhirnya muncullah pernyataan-pernyataan orang tua yang tidak siap menghadapi kondisi anaknya yang dia tidak memperkirakan sebelumnya bagaimana itu bisa terjadi. Kona kali nak niru sopo misalnya itu. Pantas orang tua ngomong seperti itu. Ya. Naudzubillah. Mudah-mudahan tidak ada kita gitu. Prosoku bapakmu makmu ya gak ono sing nakal nak ben. Kok nakal ku niru sopo nak. Ya. Lah kalau anak itu pintar, anak sekarang kan pintar-pintar tuh. Ya niru siapa lagi Pak? Kalau gak niru bapak ini rumah lah. Misalnya. Ya. Itu kenapa itu terjadi? Salah mensikapi perkara gaib yang kedua ini. Ya. Sehingga kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang seolah-olah menyalahkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini kritik buat kita semuanya. Ya. Kok gak iso kaya kakakmu ngono sih nak. Delok dulu kakakmu iku pinter ngono sekolah. Ya kan? Kok gak iso kaya adikmu dan seterusnya itu. Tidak ada yang tahu yang tersembunyi di dalam rahim. Sekali lagi, 3 komponen ini yang ada dalam diri manusia minimal. Komponen fisik, komponen pikiran, dan komponen kejiwaan. Ya, Allah hanya memberikan sedikit ilmu untuk mengetahui apa yang ada di dalam rahim itu terkait dengan komponen fisik, itu pun setelah 4 bulan. Bahkan tidak jarang ada yang keliru. Loh, wingi wis gini lanang kok lahir wedok. Ya kan? Bisa terjadi. Loh, wingi wis gini wedok kok lahir lanang. Bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Nah, Bapak sekalian, lebih-lebih lagi hal-hal yang terkait dengan struktur berpikir dan hal-hal yang terkait dengan kejiwaannya. Nggak ada yang tahu. Ya, nggak ada yang tahu. Disinilah orang tua itu perlu menyiapkan ruang ketidakterdugaan di dalam pikirannya untuk siap menghadapi kondisi-kondisi yang tidak terduga yang nanti akan dialami terkait dengan anak-anaknya, tentu dengan pensikapan yang benar. Itu sebabnya kenapa doa supaya Allah memberikan kita anak yang soleh, qurratu a'yun, itu Allah sendiri yang menyampaikannya dalam Quran di surat Al-Furqan ayat yang ke-74, dan itu merupakan ciri dari ibadur rahman, ciri dari hamba-hamba Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi hal-hal yang tidak terduga, Bapak Ibu sekalian, itu semuanya sudah dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Saya ingin mengulang satu hal yang mungkin dulu pernah saya sampaikan ya. Ya, wallahu alam kita masih ingat atau tidak, bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu menyebut ada 4 model anak. Ya, dan keempat model anak inilah nanti yang akan kita hadapi. Nggak tahu nanti anak kita itu di model yang mana. Ya kan? Tentu yang kita inginkan adalah model terbaik. Pertama, model anak itu adalah qurratu a'yun, sebagaimana doa tadi itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Yang kedua, model anak itu hiasan. Hiasan bagi orang tuanya, hiasan bagi masyarakatnya. Pinter, ganteng, ayu. Hiasan. Dan orang akan mengaguminya hanya itu. Wong iku anak cek ayune, anak cek gantenge, anak cek pintere itu. Itu hiasan. Al malu wal banun zinatul hayatid dunya. Sudah, hanya sampai di situ. Tidak ada terkait dengan persoalan akhlaknya, nggak ada terkait dengan persoalan agamanya. Hanya terkait dengan persoalan kebaikan fisiknya semata. Yang kedua. Yang ketiga, ini yang lebih yang mulai berbahaya ini. Yang kedua tadi sudah berbahaya, hanya menganggap anak sebagai hiasan. Yang ketiga ini lebih berbahaya lagi. Apa? Anak bisa menjadi fitnah bagi orang tuanya dan bagi masyarakatnya. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum apa? Fitnah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu itu bisa menjadi fitnah bagi kamu. Surat apa itu? Al-Anfal ya, ayat yang ke-28. Ya, jadi fitnah itu kalau saya boleh mendefinisikan agak sederhana, wong tuane iku keceluk elek, ya, gara-gara anake. Itulah fitnah. Ya, gampangannya begitu. Meskipun maknanya sangat dalam fitnah di situ. Iku anake sapa cek nakale, iku anake sapa kok gak duwe duga, iku anake bla 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 dan seterusnya. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Yang ketiga, yang keempat, ini yang paling jelek posisinya itu. Anak itu bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Ya, di surat At-Taghabun ayat yang ke-14 itu. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian istri-istrimu dan anak-anakmu itu ada yang bisa menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu kepada mereka. Jadi musuh di sini Bapak Ibu sekalian, gampangnya begitu, dalam bahasa agak kerennya itu, anak ini tidak setuju dengan roadmap baik yang dilakukan oleh ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya itu ihdinas siratal mustaqim. Ayah dan ibunya itu wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya kan? Tapi dia tidak mau mengikuti roadmap itu. Dia tidak mau mengikuti visi misi itu. Itu menjadi musuh bagi orang tuanya. Dan Allah berfirman akan hal itu. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman,
ya kan? Sesungguhnya sebagian istri-istrimu dan anak-anakmu itu ada yang bisa menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu kepada mereka. Lihat, ada ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang dipanggil orang-orang beriman. Artinya anak-anakmu itu, wahai orang-orang beriman, itu mungkin bisa menjadi musuh bagimu, nggak setuju dengan roadmap kehidupan yang kamu buat di rumahmu. Kira-kira seperti itu. Ya, wong tua ini kepingin siratal mustaqim, anaknya gak kepingin siratal mustaqim. Kira-kira seperti itu gampangnya itu. 4 itu ya. Qurratu a'yun, zina atau hiasan, fitnah dan musuh. Dan itu orang tidak bisa mendeteksi ketika dia masih berada di dalam rahim. Ya. Yang kedua. Yang ketiga, tak ada satupun jiwa yang tahu apa yang dihasilkannya besok. Jadi wala tadri nafsun madza taksibu ghadan. Bapak sekalian, inilah yang terkait dengan persoalan mencari rizki. Ya, jadi ada 2 model rizki yang ekstrim itu ya. Satu, ada rizki yang tidak terduga dan kemudian dia dapat, ya kan? Dan yang kedua, ada rizki yang dia duga tapi kemudian tidak dapat. Ini kan 2 kutub ekstrim ini, ya kan? Sehingga sering itu kalau kita dalam dunia bisnis itu ya, sudah tender, sudah dia penuhi ini dan seterusnya, wah tiba-tiba diberikan ke orang lain, padahal sudah dihitung itu nanti labanya sekian, ini sekian dan seterusnya, wah ternyata diambil orang atau ternyata diberikan kepada orang. Sering kan begitu? Atau tiba-tiba saja nggak ada hujan ada angin, orang datang gitu meminta ya hasil atau produk hasil bumi yang dia dapatkan, ya. Jadi makanya min haitsu la yahtasib itu bisa dua-duanya, ya, bisa tidak terduga datangnya, bisa tidak terduga hilangnya. Biasanya yang tidak terduga hilangnya itu sebelumnya sudah direncanakan bahwa itu tidak akan hilang dengan rencana yang sangat-sangat detail, ya. Saya ingin mungkin Pak Haji Hilmi tahu persis itu ya, tentang lumpur lapindo itu, ya. Itu kan sebelumnya sudah sedemikian rupa itu, bahkan ada pengusaha dari luar negeri juga ikut terlibat di situ gitu, bahwa itu ada minyak ini apa dan seterusnya. Qadarullah keliru cara eksplorasi awalnya, ya, sehingga tidak tahu apa detailnya, saya kurang paham. Ketika ngebom itu tiba-tiba ya muncrat dan kemudian tidak bisa dikendalikan itu. Padahal sudah direncanakan itu nanti hasilnya akan sekian, akan sekian, akan sekian. Tidak ada satupun jiwa yang tahu apa yang dihasilkannya besok. Itu sebabnya urusan rezeki itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutnya di dalam Al-Quran itu harus disikapi dengan ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Semua kita tahu itu. Nah, ini ada hadis tentang rezeki ya, saya baca di sini. Ya. Innallaha tabaraka wa ta'ala yabtali 'abdahu bima a'tah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luas karunia-Nya, lagi maha tinggi, akan menguji hambanya dengan apa yang dianugerahkan kepadanya. Jadi semua pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita itu ujian buat kita, ya kan? Ujian buat kita. Dan nanti di akhirat ya, itu kita akan menghadapi 2 pertanyaan terkait dengan masalah ini, yang sudah sering kita dengarkan hadisnya itu ya. Min aina tasabah, dari mana itu diperoleh, wa fima anfaqoh, dan kemudian kemana setelah memperoleh itu dibelanjakan, ya kan? Nah, kalimatnya di sini innallaha tabaraka wa ta'ala yabtali 'abdahu bima a'tah. Sesungguhnya Allah yang maha luas karunia-Nya lagi maha tinggi akan menguji hambanya dengan apa yang dianugerahkan kepadanya. Dan sekalian, yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita ya, itu kan ada 2 kemungkinan disikapi oleh manusia itu. Ada kalanya disikapi, wah itu baik buat saya. Ada kalanya, kok mek sakmene, ya, kok cuma segini dapatnya saya.
Saya kan sama bekerja seperti tetangga itu. Kok tetangga itu dapat sekian, saya kok cuma dapat sekian. Itulah ujiannya. Dan seringkali manusia banyak yang gagal ketika menghadapi ujian seperti ini. Kemudian muncullah tindakan-tindakan ceroboh, ya, yang mengindikasikan dia tidak terima dengan apa yang menjadi pembagian Allah buat dirinya. Ini persoalan sehari-hari Bapak sekalian. Ya, ini persoalan sehari-hari yang kita juga mengalaminya. Ya, nah mari kita lihat diri kita masing-masing. Di dalam filosofi Jawa itu ada istilah begini. Enake uwong nunggone uwong. Ya kan? Ada begitu tuh. Jadi kita membayangkan, wih kudu enake yo uripe bla 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 dan seterusnya. Meskipun yang dibegitukan itu belum tentu enak sebagaimana dugaan orang yang menduga dia enak. Saya kan pernah menyampaikan kan suatu ketika, kalau kita curhat tentang persoalan kita, sebaiknya curhatlah kepada Allah SWT. Jangan curhat kepada orang. Ya, kita sudah membuka aib kita, saya terjadi begini Pak, begini Pak, begini. Kondisi istri saya begini, anak saya begini, bla bla dan seterusnya. Sudah, kata orang itu, wis mari. Oh, cek lumayan mek kon ngono tok, aku luwih berat. Coba bayangkan. Kita sudah menyampaikan unek-unek kita, menyampaikan aurat kita, menyampaikan aib kita, tapi kemudian jawabannya, wah, sampai cek lumayan mek ngono tok. Kan sering terjadi kan? Curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti Allah akan menyimpan rahasia kita. Ya cuma kan kadang-kadang kita terkena filosofi yang salah itu, bahwa curhat itu adalah separuh dari penyelesaian masalah, ya kan? Ya, saya terus terang, wallahu alam bisawab, saya nggak setuju itu. Bisa-bisa curhat itu malah menambah masalah, ya kan? Sudah. Faman radhiya bima qasamallahu lahu barakallahu lahu fihi wa wassa'ahu. Kita lihat di situ. Barang siapa yang ridho dengan pembagian Allah, maka Allah akan memberkahi dan melapangkannya. Kata-kata melampangkannya di sini Bapak sekalian, ya, itu tidak harus kuantitatif, angka, jumlah, tapi melampangkannya di sini adalah melampangkan dada dan melampangkan pikirannya, sehingga yang sedikit itu kemudian menjadi sesuatu yang sangat berharga buat dirinya. Ya, itu. Kemudian wa man lam yardha lam yubarik lahu wa lam yajidu ala ma kutiba lahu. Dan siapa yang tidak ridho, maka dia akan memberkahi, Allah tidak akan memberkahi dan tidak akan menambah apa yang telah ditetapkan baginya. Ya. Karena apa? Saya ingin mengatakan pada Bapak sekalian, cukup itu persepsi. Bukan angka. Sekali lagi, cukup itu persepsi. Saya misalnya mengatakan 5 cukup. Ya. Ada orang mengatakan, oh tidak cukup. Sekali lagi, cukup itu tergantung bagaimana kita mensikapinya. Itulah kenapa di dalam Islam itu ada sikap yang bernama qanaah. Ya, yang bernama qanaah. Bahwa berapapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dia mensikapinya dengan baik dan benar. Tuh ya. Nah itu yang dan ini ya, sampai ada hadis seperti ini. Saya terus terang kaget ada hadis begini ini. La tastabti'ur rizqa. Ya karena kenyataannya banyak terjadi di kita hadis ini kan. Jangan kalian merasa bahwa rezeki kalian itu datangnya terlambat. Ya. Jadi kok gak teko-teko yo rezekiku iki. Cek jerone rezekiku iki. Cek adoe rezekiku iki, ya kan? Ya kan kita mengalami ini kan. Iku lho cek gampange bla 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 dan seterusnya. Fa innahu lan yamutal abdu hatta yablughahu akhir rizqihi huwa lahu. Karena sesungguhnya tidaklah seseorang hamba akan meninggal hingga telah datang kepada rizki terakhir yang telah ditentukan. Jadi artinya adalah bahwa orang itu tidak akan meninggal kecuali semua rizkinya itu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dadi gak ono wong sing mati, lho, iku kok durung dikei rezekine, enggak ada itu. Ya. Cuma kan ini kita nggak tahu. Dan disitulah ujiannya. Ya, disitulah
disitulah ujiannya. Tidak gampang Bapak Ibu sekalian ini, ya. Lihat di poin yang pertama ini. Kan ini yang sering terjadi nih. La tastabti'ur rizqa. Jangan sekali-kali kalian merasa bahwa rezeki kalian datangnya terlambat itu. Kok cek adoh rezekiku. Dagang ya mono ya mene gak payu. Is okay, itu secara manusiawi kadang-kadang muncul. Tapi itu jangan sekali-kali menjadi mindset di dalam cara berpikir kita. Itu yang penting. Sekali lagi, jangan menjadi mindset di dalam cara berpikir kita. Ya, itu berbahaya secara keimanan. Dan yang keempat sekarang, tak ada satupun jiwa yang tahu di bumi mana dia akan mati. Ya, tiba-tiba saja Bapak sekalian, ada seorang pramugari, ya dari sebuah maskapai penerbangan, datang ke acara ulang tahun temannya di sebuah mall di Glodok Plaza, ya kan? Datang dengan pakaian yang indah, penampilan yang cantik dan seterusnya dan seterusnya. Setelah itu terbakar dan dia meninggal di situ. Tidak ada manusia yang tahu di bumi mana dia akan meninggal. Ya, tidak ada. Sehingga, ya, dimanapun kita meninggal, dalam kondisi apapun kita meninggal, apakah di atas ranjang atau tidak di atas ranjang, ya, dalam kondisi apapun sebetulnya yang paling penting adalah mempersiapkan kematian itu. Ya kan? Mempersiapkan kematian itu. Dan sekarang betapa banyak kita jumpai orang-orang yang tidak menduga bahwa itu semuanya akan terjadi. Ya. Saya itu punya Pak D, ya. Ya Allah ya kamu sudah meninggal sekitar 5 tahun atau 6 tahun yang lalu dia. Tua meninggalnya itu. Hampir 100-an umurnya itu. Jadi sejak umur 60 tahun itu dia sudah membuat keranda. Nek coro lamungannya apa? Pendoso ya kan? Keranda. Ya, sudah membuat keranda. Harapannya inilah nanti yang dipakai ketika dia meninggal. Tiba-tiba kemudian ada orang meninggal, ditawar keranda ini, dikasihkan. Dia buat lagi. Sampai akhirnya dia meninggal tidak menggunakan keranda yang dia buat. Ya. Dia meninggal tidak menggunakan keranda yang dia buat. Jadi setiap kali membuat, setelah itu ada orang datang meninggal, ini tak tukune dhisik gitu kan. Jadi mempersiapkan kematian sampai seperti itu tuh. Dia ingin agar dia meninggal dengan keranda yang dia buat. Ya, dengan keranda yang dia buat. Sampai akhirnya dia meninggal dengan keranda yang tidak dia buat. Ya, tak tahu saya agak lupa itu 3 atau 4 keranda yang dia buat itu ya. Diminta orang kasih gitu kan, maksudnya dibeli gitu, sampai akhirnya dia sakit meninggal dan tidak menggunakan keranda yang dia buat. Tidak ada jiwa yang tahu di bumi mana dia meninggal. Ya, makanya ini ada hadis yang saya kira penting menjadi bahan renungan kita terkait dengan kematian ini ya. Dari Ibnu Umar, kuntu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Ibnu Umar dia mengatakan saya bersama Rasulullah SAW. Faja'ahu rajulun minal ansor. Ada orang dari kalangan ansor, ya. Fasallama ala Nabi SAW, mengucapkan salam kepada Nabi. Tsumma qala, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Wahai Rasulullah, manakah orang mukmin yang paling utama? Kata Rasulullah, ahsanuhum khuluqan, ya. Yaitu yang paling baik akhlaknya. Qala, orang ini bertanya lagi, fa ayyul mu'minina aqyas? Siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Itu ya. Yang paling cerdas ini ya. Qala, Rasulullah menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran. Orang yang paling banyak mengingat mati, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan yang paling siap dengan yang paling baik di dalam mempersiapkan kematiannya tersebut. Diakhiri dengan hadis itu, ulaikal aqyas. Itulah orang yang cerdas.
Makanya kondisi kita yang kita alami sekarang Bapak sekalian, betapa banyak kematian-kematian itu yang orang tidak menduga bagaimana dia bisa mati seperti itu. Sehingga yang terpenting bukanlah kita mati di mana, bukanlah kita mati dalam kondisi apa, ya. Tapi itu semuanya harus kita setting sedemikian rupa, mudah-mudahan dengan rencana yang baik kita bisa husnul khatimah. Ya, ini yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka, dan yang paling bagus persiapan mereka terkait dengan kematiannya itu. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Yang kelima, tidak ada yang tahu kapan hujan akan turun. Ya, jadi tidak ada yang tahu kapan hujan akan turun. Bapak Ibu sekalian, dulu pada masa Rasulullah SAW, persoalan hujan ini itu persoalan akidah. Ya kan? Persoalan turunnya hujan itu persoalan akidah yang menjadi tradisi jahiliyah. Kita lihat sini, ini riwayat Imam Muslim ini. Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 perkara dari perkara-perkara jahiliyah yang terdapat pada umatku, dan umatku sulit meninggalkannya. Ya, saya nggak tahu apakah itu termasuk sekarang atau tidak, tapi ini sabda Rasulullah SAW 15 abad yang lalu. Pertama, al-fakhru bil ahsab, membanggakan nenek moyang. Ya, aku lu keturunan iki, keturunan iki, keturunan iki. Padahal durung mesti keturunane iku. Ya kan? Bahkan supaya orang percaya, dia sebut nama-nama ya, bapaknya, neneknya, buyutnya dan seterusnya. Yang kita nggak tahu kan itu benar atau salah. Siapa yang bisa memastikan secara sejarah? Saya ingin mengatakan pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, satu-satunya orang di dunia ini, ya kan, yang paling jelas nasab keturunannya itu hanya Rasulullah SAW. Ya, hanya Rasulullah SAW. Dan itu memang salah satu karakteristik beliau untuk bisa menjadikan kekuatan di dalam kenabian dan kerasulannya. Gak ada ya yang kemudian dipertanyakan Rasulullah itu bapaknya siapa, kakeknya siapa, dan seterusnya sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, ada semuanya itu. Nah, yang lain-lainnya itu beberapa di antaranya dugaan. Sehingga di dalam tafsir itu ada istilah Israiliyat, kisah-kisah yang belum tentu terjadi tapi diungkapkan. Nah, apalagi kalau yang ungkapan kayak kita-kita ini gitu. Aku keturunan Sunan Ampel misalnya gitu. Kok kan? Iya. Dia aku tes DNA Mongolia 60%. Ya, Sunan Ampel DNA-nya juga begitu katanya. Dan seterusnya dan seterusnya. Terus nek kapan iyo iku lapo? Ya, apa? Di sisi Allah kan nggak ada apa-apanya itu kan. Kalau iya misalnya, apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Saya perlu menyampaikan ini karena ada orang yang mati-matian mempertahankan dirinya itu keturunan siapa, siapa dan seterusnya. Ya kan? Enggak tahu. Dan bahkan kadang-kadang itu dijadikan cara untuk mencari rizki gitu ya. Na'udzubillah. Ya. Yang pertama. Yang kedua, watta'nu fil ansab. Ya, ta'nu itu mencela keturunan. Ya, hati-hati ini. Ya. Ada kalimat sederhana yang itu mengindikasikan mencela keturunan. Rasulullah itu marah ketika majelis seperti ini, ya. Kemudian Bilal datang, Abu Dzar Al-Ghifari tiba-tiba nyeletuk gitu, ya benar sauda, wahai anaknya orang hitam. Bilal tidak marah, nggak marah Bilal. Kenapa? Ya memang dia keturunannya orang hitam dari Habasyah. Tapi Rasulullah marah dan mengatakan, ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya di dalam kata-katamu itu ada unsur kejahiliaan. Kan nggak langsung mencela kan? Wahai anaknya orang hitam, ya memang dia dari Afrika. Tapi itu saja Rasulullah SAW mengingatkan Abu Dzar untuk tidak ngomong lagi seperti itu. Wal istisqa'u bin nujum, ini yang terkait dengan masalah itu. Ya. Dan menisbatkan hujan kepada bintang-bintang. Ya, dulu pada masa
Rasulullah SAW, orang-orang Quraisy itu seperti itu gitu. Meskipun juga sering meleset, ya, tapi kemudian dinisbatkan kepada bintang-bintang itu. Dan yang terakhir adalah wan niyaha. Niyaha itu meratapi mayat secara berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.